Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, Pak. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Nah, baik. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan absen dulu untuk mengecek siapa saja yang sudah hadir dan siapa yang belum hadir ya. Tias. Hadir, Pak. Oke, selanjutnya Laila. Hadir, Pak. Lalu Latiful. Hadir, Mari. Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Siapa sukarelawan yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Oke, Nur Aina. Mari teman-teman kita berdoa ya. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nur Aina. Segera memulai pembelajaran kita hari ini ya. Anak-anak sudah menyiapkan buku dan alat tulis kalian di rumah? Sudah, Pak Guru. Sudah, Pak. Anak-anak, berikut ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema yang pertama, tumbuhan sahabatku. Dan pembelajaran yang kedua. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah ini. Tujuannya, anak-anak setelah nanti kalian membaca teks tentang tumbuhan sumber kehidupan, kalian diharapkan mampu menemukan ide pokok dari setiap paragraf. Lalu, anak-anak juga nanti akan berdiskusi mengenai cerita dan peristiwa tentang pengamalan Pancasila. Nah, anak-anak diharapkan bisa menyebutkan contoh-contoh pengamalan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memulai pembelajaran yang hari ini, kita akan sedikit mengingat pembelajaran kita yang kemarin, anak-anak. Kemarin kita belajar mengenai karakteristik ASEAN. Di sana juga ada karakteristik yang menarik, yaitu tentang tanaman bunganya. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan, ini gambar bunga apa ya? Kamboja, Pak. Kamboja. Tepat sekali, Kamboja. Dan ada bunga sepatu. Nah, sepatu. Coba anak-anak, untuk bunga Kamboja ini kemarin dimanfaatkan untuk apa saja? Acara adat di Bali, Pak. Bunga untuk sajen, Pak. Sajen. Ini yang sebelah kanan ada gambar bunga sepatu. Ini merupakan bunga nasional dari negara mana ya? Coba Malaysia, Pak. Malaysia. Tepat sekali, ini di negara Malaysia. Tepuk jempol. Jempol. Lalu tanaman bunga ini termasuk ke dalam jenis makhluk hidup, yaitu tumbuhan. Setelah ini anak-anak akan mencoba membaca sebuah teks bacaan tumbuhan sumber kehidupan. Saya beri waktu 5 menit untuk membaca dan mencermati teks tersebut ya. Apa yang dimaksud dengan ide pokok? Inti suatu bacaan, Pak. Bagaimana cara menentukan ide pokok dari suatu bacaan? Dibaca dengan cermat, Pak. Terus ditandai kalimat utamanya. Tepuk jempol. Jempol. Coba anak-anak, silahkan kalian mencari ide pokoknya. Silahkan mulai mencari ide pokok dari bacaan ini mulai dari sekarang. Anak-anak, apakah sudah selesai? Belum, Pak. Baru nomor 2. Belum, Pak. Tetap semangat. Dilanjutkan terus ya. Apakah sudah selesai, anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Langsung saja. Dari paragraf yang pertama, siapa yang mau mencoba membacakan? Oke, Kalim dulu. Silakan, Kalim.
Ya, Saya, nomor Pak. 1, paragraf pertama. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa, Pak. Betul ya. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Selanjutnya yang paragraf kedua. Novi, Pak. Oke, silakan Novi. Oke. Dataran rendah memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut, Pak. Oke, kita lanjutkan yang paragraf ketiga. Paragraf ketiga. Wilayah pantai termasuk dataran rendah, Pak. Tepat sekali ya. Kita berikan tepuk jempol untuk teman kita yang tadi sudah menjawab aktif. Tadi ada Kalimatus, Novi, ada Wulan, ada Laila. Mari bersama-sama tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Jempol-jempol. Jempol-jempol, salut. Wah, bacaan lagi. Nah, ini nanti kita akan baca bersama-sama. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Tias ya, terima kasih Tias. Pak, Adakah hal yang menarik dari cerita ini ya? Hal yang menarik, mereka saling tolong-menolong. Dari cerita ini, sebenarnya ada hal yang ingin kita pelajari lagi anak-anak, yaitu kaitannya dengan pengamalan sila Pancasila. Kalau menurut kalian tadi, menurut kalian kira-kira ini pengamalan sila yang keberapa? Sila kedua, Pak. kedua, Pak. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Setelah ini anak-anak akan mencoba berdiskusi. Ini adalah kelompok yang Pak Yuli bagi. Kelompok 1 ada Novi, Tias, dan Siti. Selanjutnya kelompok 2 ada Kalimatus, Latiful, dan Nur Aina. Baik, kita lanjutkan untuk yang kelompok 3 ada Laila, ada Oktiana, dan ada Wulan. Anak, setelah ini kalian bisa live dari Google Meet ini. Nanti waktunya 10 menit untuk berdiskusi. Diskusinya ada di LKPD yang kemarin sudah Bapak share di grup WA. Kalau sudah selesai, kita langsung saja mulai pembahasan hasil diskusi kalian. Hasil diskusi kami, nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, Pak, Ya, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan yang lain. oke. Kemudian nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tolong menolong sesama manusia, nilai kerukunan perdamaian, kemudian persamaan derajat harus adil. Perilaku yang sesuai dengan sila ke-1, yaitu menjalankan ibadah sesuai kepercayaan. 2. Menghormati teman yang beragama lain. 3. Mengucapkan selamat hari raya kepada teman yang berbeda agama yang sesuai dengan sila kedua. Menolong teman yang kesusahan, kayak Novi yang ditolongin sama Kalimatus tadi, Pak. Yang Ya. kedua, menengok teman yang sakit. Baik, tepat sekali jawaban dari kelompok ketiga. Ada yang mungkin ingin berpendapat lain? Saya, Pak. Oke, silakan Novi. Itu, Pak. Kalau lagi layangan sama Kalimatus, terus Kalimatus mau sholat, saya persilahkan, Pak. Oh iya, mempersilahkan temannya untuk beribadah. Pesan apa tuh yang ingin kita petik dari pembelajaran
Pancasila ini. Harus diamalkan. Nah, berarti untuk Pancasila ini bisa diamalkan di mana? Di rumah, Di rumah, Di rumah, di bisa. masyarakat. Di masyarakat. Berarti anak-anak di rumah jangan lupa loh untuk berdoa, untuk menghormati orang tua juga, untuk rukun dengan temannya. Bisa ya anak-anak ya? Bisa, Pak. Iya. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Ini gambar apa kira-kira? Patung gajah, Pak. Ini gambar patung gajah. Ini kira-kira terbuat dari bahan apa, Vi? Memang Kayu itu, Pak. betul, Pak. Dari Kayu. Nah, anak-anak, supaya kalian semakin paham tentang pembelajaran patung ini, nah, saya akan tayangkan lewat sini ya. Hari ini kita akan belajar karya seni rupa patung. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini ya. Anak-anak, bagaimana cara membuat patung? Apakah kalian sudah tahu? Mari perhatikan tayangan berikut ini. Anak-anak, ya, pembelajaran tentang patung pada hari ini ya. Bapak ingin bertanya pada kalian yang tadi waktu membuat patung dari tanah liat, apa yang harus diperhatikan anak-anak? Ini yang penting. Coba saya tanya, kalau kalian mengamati tadi, kalau tanah liat misalnya terlalu keras, bisa nggak dibuat patung? Nggak bisa, Pak. Jadi, kalau terlalu banyak airnya, Belenyek, Pak. nah jadinya lembek, betul. Kalian masih ingat hal-hal apa saja yang telah kita pelajari hari ini ya? Membuat patung, Pak. Tadi yang awal, gagasan pokok ya. Selanjutnya, setelah gagasan pokok, kita belajar apa lagi? Menghormati agama Pak. Toleransi beragama. Iya, agama lain. betul sekali. Itu tadi kaitannya dengan pengamalan apa? Sila Pancasila. Berikut ada sedikit kesimpulan yang bisa kita ambil. Nah, ini yang pertama ya, tadi ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Lalu ada contoh pengamalan sila yang ke-1. Tadi ada menjalankan ibadah sesuai agama kepercayaannya. Lalu menghormati umat beragama lain. Mengucapkan selamat hari raya kepada teman yang memeluk kepercayaan yang lain. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya, contoh pengamalan sila yang kedua, yaitu menolong teman yang kesusahan, menengok teman yang sakit, mengucapkan salam kepada orang tua, dan lain-lain. Nah, ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan kegiatan kita selanjutnya? Ada pertanyaan, anak-anak? Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Berikut ini anak-anak, tugas untuk kalian di rumah. Yang pertama, mengerjakan soal tes formatif. Fotokan jawaban kalian, nanti dikumpulkan di classroom ya. Lalu yang kedua, anak-anak membuat patung dari plastisin ya. Silakan sesuai kreativitas kalian masing-masing. Anak nanti jangan lupa difotokan proses kalian membuatnya. Selanjutnya kalau sudah jadi, anak-anak membawa patung tersebut, lalu anak-anak nanti difotokan dan fotonya juga akan dikumpulkan lewat classroom. Terima kasih tadi kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Mari kita tutup dengan tepuk jempol sekali lagi. Tepuk jempol. Jempol.
Jempol. Jempol. Jempol. Halo. Lalu. Tadi kita sudah membuka dengan doa. Sekarang kita tutup dengan doa. Saya mohon sukarelawan untuk menutup doa ya. Siapa yang mau sukarela menjadi pemimpin doa? Oh, Siti Oke, belum. aku ya. Oke, silakan. Teman-teman, ayo kita doa. Jika berdoa, berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Terima kasih tadi Siti yang sudah berkenan untuk memimpin doa. Anak-anak, setelah ini kalian bisa live meet, terus bisa melanjutkan tugas selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah. Dadah. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Terima kasih, Pak. anak-anak. Sehat selalu ya.